Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah abstrak class, sebuah konsep yang menarik dalam OO dan tentu saja penting untuk dipelajari. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan latar belakang atau motivasi dari konsep abstrak class. Yang kedua, Anda diharapkan mampu menjabarkan konsep dasar abstrak kelas. Yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan konsep abstrak kelas dalam upaya mengembangkan solusi yang efektif. Yang keempat, dan ini yang terakhir ya, Anda diharapkan mampu membedakan antara konkret kelas dan abstrak kelas. Subtopik yang akan kita diskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama, motivasi dari abstrak kelas, kemudian konsep dasar dari abstrak kelas, bagaimana memodelkan abstrak kelas, bagaimana menulis abstrak kelas, ya ini writing code, kemudian perbedaan antara konkret dan abstrak kelas. Oke, mari kita mulai. Kita masuk ke subtopik yang pertama mengenai motivasi dari abstrak kelas. Nah, untuk melihat motivasi dari abstrak kelas, kita lihat sebuah case study berikut. Teman-teman bisa bayangkan ada dua buah benda. Yang pertama adalah circle atau lingkaran, yang kedua adalah square atau persegi. Jadi square itu persegi. Kedua benda ini dapat digolongkan sebagai shape. Ya, shape itu sebuah bentuk ya. Sebuah bentuk, ada lingkaran dan ada square, ada persegi ya. Nah, kedua hal ini, circle dan square itu punya perimeter atau keliling. Jadi, bangun datar ya, bangun datarnya ini punya keliling. Nah, untuk menghitung keliling dari lingkaran atau circle dan menghitung keliling dari sebuah square atau persegi itu caranya berbeda. Untuk lingkaran, rumus yang kita gunakan adalah 2πr, di mana R ini adalah radius ya, atau jari-jari gitu ya. Sementara untuk square atau persegi itu 4S, di mana S ini adalah sisinya atau side-nya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasi si perimeter tadi. Ingat, concern-nya adalah semua shape, ya, semua bangun datar itu punya mekanisme untuk menghitung keliling ya, atau menghitung perimeter. Nah, itu challenge-nya. Oke, kita akan coba pikirkan sedikit ya. Ingat bahwa semua bangun datar itu punya perimeter atau punya keliling ya, atau kelilingnya bisa dihitung gitu ya. Oleh sebab itu, maka behavior atau metode untuk menghitung perimeter itu harus diperkenalkan pada shape atau diperkenalkan pada bangun datar. Ya, jadi behaviornya harus diperkenalkan di sana. Meskipun demikian, meskipun kita introduce di shape, tapi bagaimana cara menghitung perimeter tentu shape tidak tahu caranya bagaimana, karena shape itu tidak punya bentuk ya. Yang punya bentuknya adalah circle, kemudian oval, kemudian di sini ada persegi ya, atau apa namanya, square gitu. Itu punya perimeter ya, bisa dihitung perimeternya. Tapi kalau kalau bangun datar itu menghitungnya gimana ya? Nggak jelas gitu ya. Meskipun nggak jelas, mekanisme atau behavior untuk menghitung perimeter itu harus diintroduce di shape gitu ya. Oke, nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa mengintroduce sebuah behavior pada shape, kemudian di shape sendiri, meskipun kita introduce, dia nggak tahu bagaimana cara menghitung perimeter. Kemudian kita punya circle dan punya square yang merupakan shape, dan di sana kita tahu bagaimana cara menghitung perimeternya.
Nah, ini adalah challenge. Nah, ini yang akan kita selesaikan dengan menggunakan abstrak kelas. Nanti akan ada solusinya, oke? Baik, kita akan lihat apa sih sebenarnya abstrak kelas itu atau basic konsepnya ya. By definition, sebuah abstrak kelas itu adalah kelas yang dideklarasi atau pada saat didefinisikan itu diberi modifier atau diberi tanda atau mark abstrak. Jadi sebuah kelas yang diberi mark abstrak. Sebuah kelas yang abstrak itu boleh memiliki atau bisa saja tidak memiliki. Jadi boleh itu berarti bisa ada, bisa tidak gitu ya. Jadi sebuah kelas yang abstrak itu boleh memiliki satu atau lebih metode yang abstrak. Kalau sebuah kelas itu tidak memiliki sebuah abstrak metode, tapi kelas tersebut abstrak gitu. Jadi kelasnya abstrak, tapi sebenarnya dia tidak memiliki abstrak metode, maka sebenarnya kelas ini menjadi abstrak karena konseptual. Jadi by konsep dia itu abstrak, ya, konsepnya abstrak. Misalnya teman-teman bisa bayangkan, let's say mungkin nggak terlalu pas ya, misalnya contoh mammal misalnya. Teman-teman pernah lihat mammal nggak? Atau teman-teman pernah lihat aves nggak? Aves itu burung ya, burung-burungan ya. Itu aves. Pernah lihat nggak? Pernah lihat barangnya nggak? Pernah lihat bentuknya nggak? Nggak pernah. Karena benda tersebut tidak pernah ada. Ya, tidak ada yang namanya aves. Yang ada itu ya misalnya burung unta, kemudian bebek, itu tergolong aves. Tapi aves sendiri nggak ada, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konseptual. Jadi by konsep bendanya itu sebenarnya nggak bisa dibayangin gitu, nggak ada bendanya. Tidak bisa diimajinasikan gitu ya. Atau mammal misalnya, teman-teman pernah lihat mammal nggak? Nggak pernah gitu. Tapi pernah ngeliat kucing nggak? Ya pernah. Kucing itu mammal nggak? Iya. Tapi mammalnya sendiri pernah dilihat nggak? Nggak pernah ya. Saya sendiri nggak pernah lihat mammal ya. Mungkin teman-teman punya foto selfie-nya mammal bisa share gitu ya. Oke. Jadi secara konsep dia itu abstrak ya. Meskipun mungkin di dalam tubuhnya ya dia tidak punya abstrak method. Yang kedua adalah secara teknis dia itu abstrak. Apa yang dimaksud dengan secara teknis dia itu abstrak? Atau secara teknis kelas itu abstrak. Kelas yang secara teknis abstrak adalah kelas yang memiliki abstrak method. Ya baik 1, 2 atau sekian ya abstrak method. Tapi kalau sebuah kelas abstrak namun di dalamnya tidak punya abstrak method, maka kelas abstrak ini sebenarnya conceptually abstrak ya. Technically dia tuh nggak abstrak sebenarnya. Oke, membingungkan ya. Nah, ini agak-agak filosofis ya. Nanti teman-teman mungkin sambil jalan sambil memahami. Kemudian abstrak kelas itu tidak bisa diinstansiasi. Kenapa? Karena aspek abstraknya atau aspek ketidaklengkapannya dalam tanda kutip. Kenapa tidak lengkap? Ya mungkin dia punya abstrak method, gitu ya. Kemudian sebuah abstrak kelas itu bisa di extend atau bisa di inherit atau bisa di derive itu artinya diturunkan, diwariskan, bisa di extend gitu ya, itu derive sama juga. Nah, ketika sebuah abstrak kelas di inherit atau di derive ya, punya bentuk turunannya. Derive itu bentuk turunan. Ketika ada bentuk turunannya, maka bentuk turunannya ini bisa saja tetap abstrak atau bisa saja menjadi konkret. Nah, gitu ya. Jadi bentuk turunan dari sebuah abstrak kelas bisa saja tetap abstrak atau bisa saja dia menjadi konkret. Nah, itu tergantung sama desainnya, desain teman-teman seperti apa. Oke, ambil contoh misalnya teman-teman nanti bisa lihat ya, misalnya abstrak collection, yaitu di Java Util ya. Jadi di sana ada abstrak collection. Kemudian di sana ada juga abstrak list. Nah, abstrak list ini sebenarnya adalah turunan dari abstrak collection, gitu ya. Tapi dua-duanya masih tetap abstrak gitu. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari ya. Coba lihat kenapa ini tetap abstrak gitu ya.
Oke, kita akan lanjut. Nah, berikutnya ada abstract method. Kalau tadi abstract class, yang ini abstract method atau abstract behavior gitu ya. Nah, abstract behavior apa sih? Nah, abstract behavior adalah tentu saja ya, adalah metode yang diberi tanda atau di-mark dengan abstrak ya. Kemudian perbedaan antara abstract method dengan metode yang biasa adalah abstract method hanya memiliki signature saja. Apa signature? Signature itu nama dari metode, kemudian list parameter, dan tentu saja nanti ada return-nya, return type-nya. Nah, abstract method tidak memiliki body. Jadi dia cuma memberikan spesifikasi saja, ya, spesifikasi dari metode. Sementara metode bodinya atau implementation-nya itu tidak ada, ya. Jadi karena tidak ada implementation body-nya, maka turunannya atau derive kelasnya itu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan si abstract method ini. Kalau pada derive class tidak dilakukan implementasi terhadap abstract method, maka si derive class ini akan otomatis abstrak. Ya, karena apa? Dia punya utang. Apa utangnya? Utangnya adalah masih ada abstrak method yang belum direalisasikan atau yang belum diimplementasi, ya, atau belum di override, ya, belum ditulis ulang, belum diredefinisi. Oke, itu yang penting ya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita memodelkan sebuah abstrak kelas dan abstrak method. Nah, untuk abstrak class dan abstrak method itu dua-duanya ditulis dalam bentuk italic, ya, huruf miring. Nah, khusus untuk abstrak class itu bisa juga diberi anotasi abstrak. Jadi ada annotation abstrak, itu tergantung sama modeling teman-teman ya. Jadi mungkin modeling tools teman-teman bisa memberikan stereotype abstrak, ya, itu bisa dipakai ya, itu sama maknanya. Kemudian ditulis dalam bentuk huruf italic ya, jadi hurufnya miring ya. Itu membedakan antara yang abstrak dan yang biasa ya, yang tidak abstrak. Oke, kemudian metode yang abstrak itu juga secara otomatis public ya. Jadi tidak bisa dibuat private, tidak bisa dibuat protected gitu ya, tapi dibuat public ya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menulis abstrak class. Nah, ini ada dua hal ya. Yang pertama dari perspektif atau pada abstrak class-nya sendiri. Yang kedua adalah pada inherited class-nya atau derived class-nya. Untuk pada abstrak class-nya sendiri, teman-teman akan memberi mark abstrak pada definisi kelas. Yang kedua, teman-teman juga akan memberikan prefix abstrak pada nama kelasnya. Sebagai contoh, misalnya Java Util Abstract Collection. Nah, sebenarnya collection gitu ya, tapi karena ini abstrak kelas, maka ditambahi prefix abstract collection. Ya, jadi diberi prefix abstrak ya, jadi abstract collection. Nah, contoh yang berikutnya adalah abstract shape. Nah, ini di study case kita nanti kita akan bahas. Kemudian untuk abstract method, bila ada, ingat bahwa sebuah abstract class itu tidak wajib memiliki abstract method, ya, tidak wajib. Kalau ada, gitu ya. Kalau ada, maka metode yang abstrak itu juga diberi modifier abstrak. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian untuk di inherited class atau di derived class atau di subclass atau di child class itu sama aja. Teman-teman perlu meng-override atau mengimplementasi atau meredefinisi metode-metode yang abstrak ya, yang datang dari parent-nya ya. Kalau teman-teman tidak override atau tidak tulis ulang atau redefinisi metode yang abstrak yang datang dari parent-nya, maka kelas teman-teman, inherited class teman-teman itu juga harus jadi abstrak atau stay abstrak gitu ya. Oke, kita akan lihat contohnya nih lebih teknikal. Nah, ini case study kita yang tadi ya, ini adalah bentuk
class diagram dari case study kita. Jadi di sana ada abstract shape, kemudian di sana ada name, ya, nama dari si shape tersebut. Kemudian kita punya sebuah constructor, ya, ini default constructor. Lalu kita punya get name, jadi name dari sebuah shape itu nggak bisa diubah-ubah. Selanjutnya kita punya measure perimeter. Nah, di sini hanya spesifikasi saja, ya. Di sini tidak punya body, dia cuma kasih tahu bahwa hey, ini ada sebuah metode namanya measure perimeter, kemudian tanpa ada parameter, dan returnnya adalah double. Jadi ini hanya signature-nya saja, tanpa body nanti, yang ditulis dalam huruf miring, ya, atau italic. Lalu kita punya toString. Kemudian kita punya dua buah inherited class atau dua buah derived class, ya. Yang pertama adalah circle, yang kedua adalah square. Nah, di circle kita punya p, ya, ini 3.14 gitu, ya. Lalu kita punya radius atau jari-jari gitu, ya. Kemudian untuk konstruktornya kita punya circle, kemudian parameternya adalah radius. Selanjutnya kita punya get radius, ya, jadi untuk nge-read radiusnya berapa. Selanjutnya kita punya measure perimeter. Nah, ini measure perimeternya adalah bentuk merealisasi atau implementasi dari measure perimeter yang ada pada abstract shape, ya. Jadi ini diwariskan lalu di override, ditulis ulang. Kenapa ditulis ulang? Karena kalau kita tidak tulis ulang, maka si circle ini akan tetap abstrak, gitu, ya. Padahal kita pengen circle ini tidak lagi abstrak, kita pengen bisa dipakai ini circle. Nah, supaya bisa dipakai kita harus bayar utang dalam tanda kutip atau memenuhi spesifikasi yang tadi dijanjikan pada parent. Jadi abstract shape ini menjanjikan ada measure perimeter. Jadi sudah kita lunasi di circle. Oke. Kemudian kita punya square, ya. Untuk square idenya mirip dengan circle, ya. Bedanya di sini kita punya atribut tambahan, yaitu side, itu sisinya, ya. Sisi dari panjang sisi dari si persegi ini atau square ini. Kemudian kita juga punya constructor, lalu kita punya get setnya untuk si side. Kemudian kita punya measure perimeter. Ini juga implementasi atau hasil dari overriding si measure perimeter yang ada di abstract shape. Jadi ini bentuk bayar hutang juga, gitu, ya, bayar hutang dari apa yang dijanjikan pada parentnya atau pada abstract shape. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Nah, kita akan lihat code-nya, ya. Nah, code-nya kurang lebih akan seperti ini, ya. Jadi kita punya di sebelah kiri atas, ya, kita punya abstract shape, ya. Di sana teman-teman perhatikan kita punya di definisi si abstract shape ini ada keyword abstract yang ditempelkan pada definisi kelas. Kemudian kita juga punya abstract keyword atau modifier pada abstract method measure perimeter. Nah, itu konsepnya, ya. Implementasi konsepnya. Kemudian kita punya yang berikutnya, yang kedua, ya, kita punya circle sekarang nih, ya, yang di tengah nih, ya. Nah, circle dengan sebelah kanan itu square, ya, ini konsepnya mirip sekali, cuman bedanya, ya, bendanya berbeda. Ya, kalau untuk circle dia punya P, sementara untuk shape, ya, dia tidak punya P, dia hanya punya side, ya. Kalau untuk circle dia punya jari-jari atau punya radius, ya. Lalu masing-masing punya constructor, kemudian punya setGet, ya, untuk baik radius dan side. Kemudian dia punya implementasi untuk measure perimeter. Nah, measure perimeter ini berbeda antara si circle dengan si square. Nah, inilah yang berbeda antara dua benda ini, ya, yang tidak diketahui oleh si shape. Nah, ini bentuk implementasi dari konsep abstract class tadi. Jadi instead of si shape itu menentukan bagaimana cara menghitungnya, which is dia nggak tahu,
maka dia hanya memberikan spek saja, yang merealisasikan ya tentu child-nya atau subclasses-nya. Ya, di sini contohnya adalah circle dan square. Kemudian kita bisa gunakan ya kelas-kelas ini seperti contoh main di sini ya. Jadi kita punya abstract shape misalnya, kemudian kita coba create abstract shape. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena abstract class itu tidak bisa diinstansiasi. Oke, itu harus diingat. Berikutnya misalnya saya create sebuah circle. Nah, kita buat create sebuah circle. Lalu yang ketiga di sini ya, saya contohkan kita meng-create sebuah square. Yang unik di sini, square-nya itu kita taruh di dalam abstract shape, gitu ya. Bukan saya taruh di dalam square. Loh, kok bisa gitu ya? Nanti teman-teman coba explore kenapa ini bisa, gitu ya. Ini ada hubungannya dengan class relationship yang di hierarki inheritance ya. Jadi teman-teman coba cari tahu. Nah, ketika di run hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti di output itu ya. Jadi circle 125.6 gitu ya. Lalu square itu 16. Nah, ini perimeternya. Oke, teman-teman bisa gali lagi, bisa eksperimenkan di sini. Bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Silakan nanti teman-teman cari tahu sendiri. Berikutnya kita akan melihat apa sih beda dari concrete class dan abstract class ya. Nah, kelas pada umumnya itu bisa diseparasi menjadi dua macam ya. Ada kelas yang konkret dan ada kelas yang abstrak yang barusan kita bicarakan. Nah, selama ini kita ngomongin kelas itu maksudnya adalah concrete class. Nah, sekarang kita ketemu benda baru namanya abstract class. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama adalah concrete class itu full-fledged, ya artinya komplit dia. Dia komplit, tidak ada yang tidak terimplementasi. Semuanya oke, artinya semuanya lengkap. Ya. Sementara kalau abstract class tidak begitu, ya dia incomplete baik dari perspektif teknis maupun konseptual. Ya. Teknis karena dia punya satu atau lebih abstract method. Konseptual karena sebenarnya bendanya itu nggak ada gitu ya, jadi saya abstrakin aja gitu. Nanti ya silakan subclass deh mau merealisasikan bagaimana gitu ya. Kemudian untuk concrete class itu bisa diinstansiasi, jadi kita bisa punya instances dari concrete class, sementara kalau abstract class tidak bisa diinstansiasi, jadi ini non instantiable. Kemudian untuk concrete class dia tidak punya abstract method, sementara kalau abstract class tentu dia bisa atau boleh memiliki abstract method ya. Abstract method adalah method yang tidak memiliki body ya. Dia hanya punya spek saja atau hanya punya signature saja ya. Karena dia tidak punya body, maka implementasi bodinya itu akan diserahkan kepada subclassesnya. Oke. Kemudian untuk concrete class ini bisa diinherit ya, bisa diinherit. Abstract class juga gitu bisa diinherit ya. Ingat syaratnya selama mereka tidak final ya. Jadi baik concrete dan abstract itu tidak dimark dengan final ya. Kalau dia final artinya dia tidak bisa diinherit. Oke, berikut adalah beberapa hal yang teman-teman bisa coba cari tahu. Ini akan kita pelajari di masa mendatang. Yang pertama adalah abstract class dan interface abstract. Jadi kita punya interface nanti ya, kita akan bicarakan next time. Bentuknya somewhat mirip, idenya somewhat mirip, tapi nggak sama. Efek penggunaannya juga nggak sama. Ya, ini masalah nanti desain ya. Lalu kita juga akan membicarakan mengenai polymorphism ya. Jadi bagaimana kita achieving polymorphism principle melalui abstract class dan interface. Apa bedanya? Mana yang lebih baik? Ya, subjektif sih, cuman ya itu kita akan bicarakan. Oke, saya pikir itu untuk abstract class. Semoga make sense buat teman-teman. Ya, silakan explore lagi mengenai abstract class. Ini konsep yang sangat menarik. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi yang lain. Ciao.